Akuntansi, selamat datang kembali di channel saya. Mari belajar akuntansi bersama saya, Simon Lau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai siklus dan persamaan akuntansi. Namun sebelum kita memulainya, ada baiknya kita like, subscribe, dan share jika perlu. Nah, langsung sekarang kita membahas mengenai siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini adalah harus dipahami oleh setiap akuntansi sehingga mampu menghasilkan laporan akuntansi. Karena pengertian dari siklus akuntansi ini sendiri adalah suatu proses atau urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, apa saja urutan-urutan kerja tersebut? Bisa kita lihat dari layar ini bahwa dimulai dari transaksi, ya, dari transaksi, kemudian kita harus menganalisis transaksi tersebut. Nah, dalam menganalisis transaksi tersebut, kita harus membedakan transaksi yang berkepentingan pada orang pribadi, orang diri sendiri, dan transaksi yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, setelah kita memilah dan menganalisis, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat yang namanya jurnal umum, di mana jurnal umum ini adalah catatan atau buku harian di mana ringkasan semua dari keseluruhan transaksi-transaksi yang terjadi serta berkaitan dengan perusahaan. Nah, setelah itu kita masuk ke pembuatan buku besar. Nah, dalam pembuatan buku besar ini yaitu mencocokkan akun yang sama sehingga terkelompokkanlah akun-akun yang sama. Kemudian setelah kita mengelompokkan atau membuat buku besar, langkah selanjutnya adalah membuat neraca atau ringkasan dari saldo daripada akun-akun setiap akun. Nah, ini akan menjadi saldo awal di saldo akhir yang akan dibuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di jurnal penyesuaian ini terjadi apabila ada kesalahan-kesalahan dari sebelumnya ataupun ada hal-hal yang masih belum dibayarkan dari sebelumnya, seperti beban yang harus dibayarkan, terus gaji yang masih harus dibayarkan, dan peralatan yang sudah habis dipakai. Nah, setelah dibuat yang namanya jurnal penyesuaian, kita menuju ke pembuatan kertas kerja atau worksheet neraca lajur, ya, kata lainnya itu adalah neraca lajur. Nah, dalam pembuatan neraca lajur kita akan membuat ada beberapa jenis neraca lajur. Ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom, ada yang 14 kolom. Namun dalam perusahaan minimal kolom dari kertas kerjanya adalah 12 kolom. Ya. Kemudian setelah kita selesai dari kertas kerja, kita menuju dalam pembuatan laporan. Nah, dalam perusahaan pembuatan laporan itu juga ada prosedurnya. Ya. Laporan keuangan dalam perusahaan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan arus kas. Apabila kita sudah membuat laporan arus kas, maka langkah selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Nah, setelah kita membuat laporan ekuitas, kita membuat yang namanya laporan keuangan atau neraca. Setelah itu, kita membuat laporan arus kas. Arus kas yaitu keseluruhan aktivitas daripada kas perusahaan. Kelima, kita membuat atau laporan atas catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita membuat jurnal penutup. Ya, nah, pada saat kita membuat jurnal penutup,
tidak semua akun-akun yang di perusahaan itu ditutup, melainkan akun nominal yang ada di perusahaan itulah yang ditutup. Karena akun nominal itu tidak tetap, jadi harus ditutup sehingga dia bersaldo nol di awal tahun berikutnya. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup, kita membuat yang namanya neraca akhir. Nah, neraca akhir ini akan digunakan pada saat transaksi di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya, sehingga ada data awal, ada data dari bulan atau tahun sebelumnya. Nah, kembali lagi ke transaksi dan sampai ke neraca akhir dan sampai seperti itu. Nah, seperti itulah siklus akuntansi yang kita bahas sekarang ini. Nah, kemudian kita masuk pada persamaan dasar akuntansi. Nah, pada persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan ekuitas ditambah kewajiban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan apa saja ekuitas tersebut? Ekuitas itu ada modal saham dan laba ditahan. Namun harus diingat bahwa laba ditahan ada apabila perusahaan yang didirikan merupakan perusahaan perseroan terbatas, di mana dalam perusahaan tersebut terdiri atas beberapa orang pemilik saham. Nah, di dalam laba ditahan tersebut, cara mendapatkannya yaitu pendapatan atau penjualan dikurangi dengan ini dikurang mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Nah, setelah dikurang, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban dan dikurangi dengan dividen, maka dapatlah yang dinamakan dengan laba ditahan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diingat pada dasar kita mengenai persamaan akuntansi, sehingga berikutnya kita mudah memahaminya. Kemudian kita membahas mengenai pengertian aset dan kewajiban. Adapun beberapa secara umum nama-nama akun aset dan kewajiban, yaitu aset seperti kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka, mesin, gedung, ruko, peralatan, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Nah, ada juga yang dinamakan dengan kewajiban. Kewajiban yaitu utang dagang atau usaha, utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Nah, dalam aset dan kewajiban ada yang dinamakan pembagian, lancar, dan tetap. Nah, ada yang dimaksud dengan aset lancar dan ada yang dimaksud dengan aset tetap. Ada yang dimaksud dengan kewajiban jangka panjang dan ada kewajiban jangka pendek. Nah, apa saja hal-hal tersebut? Yaitu kas
dan sewa dibayar di muka merupakan aset lancar. Nah, sedangkan mesin dan sampai ke tanah merupakan aset tetap. Nah, ini harus diingat apa yang di bagian aset dari lancar dan aset dari tetap. Nah, kenapa ada pembagiannya? Apa yang dimaksud dengan aset lancar dan aset tetap? Nah, aset lancar ini adalah aset yang masa ekonominya itu lebih daripada 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, sorry. Aset lancar ini adalah umur ekonomis yang kurang dari 1 tahun penggunaannya. Sedangkan aset tetap adalah aset yang masa penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, ini harus diingat ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka pendek ini yaitu terdiri dari utang usaha atau utang dagang dan utang bank. Bisa juga utang bank ini menjadi utang atau kewajiban jangka panjang apabila masanya itu lebih dari 1 tahun. Nah, utang hipotek dan utang obligasi itu jelas merupakan utang jangka panjang karena masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Nah, ada hal yang harus kita ingat, bukan kita hafal ya, hal yang harus kita ingat yaitu posisi saldo awal akun. Nah, saya akan memberikan posisi saldo awal akun yang harus diingat karena ini sangat penting, yaitu ada 5 secara umum, yaitu aset. Apabila aset bertambah, dia di posisi debit. Jika aset berkurang, maka dia di posisi kredit. Kemudian ada akun beban. Nah, apabila akun beban itu bertambah, dia akan berada di posisi debit. Nah, jika dia berkurang, dia berada di posisi kredit. Kemudian ada akun pendapatan. Nah, akun pendapatan apabila bertambah dia di posisi kredit. Kalau berkurang dia di posisi debit. Nah, modal sama dengan hal modal dan kewajiban. Apabila dia bertambah, dia akan di kredit. Apabila dia berkurang, dia akan di debit. Nah, ini harus diingat dan diingat terus karena ini akan berkaitan terus-menerus di pembuatan laporan atau materi-materi selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai soal langsungnya. Nah, di sini saya membuat soal sendiri ya, yaitu kita baca ya. Pada awal bulan Agustus 2012, Simon mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT Simon. Selama bulan Agustus 2012 melakukan serangkaian transaksi sebagai berikut. Nah, ada transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, di samping itu saya telah membuat persamaan akuntansinya. Kita akan membahas satu persatu ya setiap transaksi. Nah, pada transaksi pertama yaitu tanggal 1 bulan 8 2012. Di situ transaksinya menyetor ke perusahaan uang sebesar 85 juta sebagai setoran modal. Nah, jika kita analisis transaksi tersebut, akun-akun apa saja yang dipengaruhi? Nah, dia akan menyetor, berarti dia investor. Dia menginvestasikan uangnya di dalam perusahaan. Berarti akun yang berpengaruh ialah akun dari aset bertambah yaitu kas dan pasifa bertambah di modal.
Mari kita lihat di sebelah. Nah, di sini saya sudah membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, pada tanggal 1 itu bertambah, yaitu 85 juta. Saya mengetiknya 85.000 karena saya sudah meringkasnya. Dari atas itu aset ada 3 nol, ya, saya memetikkan 3 nol agar bernilai ribuan. Nah, setelah itu 85 juta, ya, bertambah, dan modal bertambah 85 juta. Nah, kemudian kita menganalisis tanggal 5 bulan 8 2012, membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. Nah, jika kita membeli, otomatis uang keluar, uang terbayarkan, dan barang diterima. Betul? Nah, berarti pada tanggal 5 ini, bulan 8, kita menganalisis bahwa yang keluar adalah kas, ya, bagian dari aset. Nah, jika kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan merupakan bagian dari aset. Maka yang terpengaruh adalah aset bertambah, yaitu perlengkapan, dan aset berkurang berupa kas. Nah, mari kita lihat persamaannya. Nah, ini dia. Pada tanggal 5, ya. Nah, ini tanggal 5 bulan 8 2012 bertambah 2.500.000. Pengaruh pada aset, kedua aset, kas dan perlengkapan. Nah, kita tulis, kita buat yang namanya saldo. Nah, saldo pada saat transaksi itu 82.500.000 itu saldo kas, dan saldo perlengkapannya 2.500.000. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu tanggal 8 bulan 8, membeli peralatan kantor seharga 15 juta tunai. Nah, jika ada kata tunai berarti langsung cash, uang di tangan atau kas yang digunakan. Mari kita lihat tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kita analisis bahwa ketika kita membeli peralatan, maka secara tunai, maka kita mengeluarkan uang yang ada di tangan atau uang kas atau uang cash, itu berupa kas. Berarti pada transaksi ini adalah aset berkurang berupa kas dan aset bertambah berupa peralatan. Nah, ini tanggal 8, ya. Tanggal 8. Kemudian tanggal 13, memperoleh kredit dari bank itu banknya, bukan bank abang-abang, berarti melainkan bank BRI. Soal itu adalah salah ketik tadi, bank sebesar 100 juta. Nah, ketika kita mendapatkan 100 juta berarti apa yang bertambah? Nah, setelah kita menganalisis, yang bertambah adalah kas dan utang kita ke bank. Nah, ada transaksi tersebut kita melihat bahwa tanggal 8, ya, tanggal 13, ya, ini dia tanggal 13. Ini mempengaruhi daripada aset berupa kas dan pasif berupa utang bank. Nah, kemudian kita lanjut pada tanggal 16, membeli kendaraan bekas untuk operasional seharga 80 juta. Nah, jika kita menganalisis bahwa transaksi ini mengenai pembelian aset berupa kendaraan. Nah, ketika kita membeli aset, tentu kita mengeluarkan uang karena dia membeli secara tunai nih. Nah, apa yang mempengaruhi tersebut? Maka pengaruhnya adalah aset berkurang berupa kas dan aset bertambah berupa kendaraan. Nah, kita lihat transaksi tanggal 16. Nah, transaksi 16 yaitu 8 juta, ya, 8 juta untuk dikurangi dengan kas, untuk kas, dan bertambah untuk kendaraan 80 juta. Nah, selanjutnya
pada transaksi 18 ya. Dan pada transaksi 18 yaitu memperbaiki kendaraan yang rusak sebesar 1 juta menggunakan uang pribadi. Nah, ini tadi gunanya menganalisis transaksi. Nah, di soal mengatakan bahwa memperbaiki kendaraan yang rusak seharga 1 juta menggunakan uang pribadi, maka transaksi ini tidak dicatatkan pada jurnal karena transaksi ini merupakan menjadi urusan pribadi dari pemilik perusahaan tersebut, maka tidak dicatatkan. Nah, lanjut kita pada transaksi tanggal 20, yaitu menerima pendapatan sebesar 35 juta. Nah, jika kita menerima pendapatan, berarti kita mendapatkan sejumlah uang, ya kan? Nah, jika kita mendapatkan sejumlah uang, maka akun yang mempengaruhi adalah aset. Aset kan harta, berarti mempengaruhi harta, itu aset, yaitu berupa kas, yaitu 35 juta. 35 juta ya. 35 juta. Nah, dia 35 juta. Nah, apa akun yang satunya yang dipengaruhi? Nah, akun yang dipengaruhi satunya adalah laba ditahan. Nah, inilah alasan mengapa tadi kita menggunakan laba ditahan apabila perusahaan yang kita buat adalah perusahaan perseroan terbatas. Karena laba ditahan ini adalah bukan hanya saya pemiliknya, melainkan lebih dari beberapa orang yang membangun perusahaan tersebut, yang menanamkan usaha, sehingga laba ditahan ini akan dibagi-bagikan kepada setiap pemegang saham berapa persen yang ditanamkannya dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada transaksi 22 bulan 8. Nah, pada transaksi 22 ini itu memperoleh jasa namun belum dibayarkan. Berarti jika kita sudah memperoleh jasa namun jasa kita tersebut masih belum dibayarkan, berarti kita menganalisis transaksi tersebut. Nah, transaksi tersebut mengenai aset kita bertambah berupa piutang karena masih belum kita terima secara cash, tidak kita buat dalam kas karena belum kita terima, tapi kita sudah berbuat jasa. Nah, itu aset mempengaruhi, yaitu bertambah berupa piutang sebesar 15 juta. Kemudian apa saja akun yang mempengaruhi yang satunya? Yaitu bagian dari laba ditahan. Nah, laba ditahan tadi mempengaruhi kan karena pendapatan. Nah, pendapatan itu mempengaruhi laba ditahan. Jadi setiap pendapatan, setiap beban yang terjadi atau ada price, maka yang mempengaruhi itu adalah laba ditahan. Nah, apabila laba ditahan itu perusahaan atau seperti usaha dagang kita kan, jadi tidak ada yang menanamkan saham, melainkan cuma kita sendiri. Berarti itu langsung berpengaruh pada modal, tidak berpengaruh pada laba ditahan. Nah, yaitu pada transaksi tanggal 22 tadi bertambah berupa piutang yaitu sebesar 15 juta. Ini dia 15 juta. Ya, kemudian bertambah yang namanya laba ditahan sebesar 15 juta. Nah, oke, lanjut transaksi 24 itu menerima piutang. Nah, kita menerima piutang atas jasa yang kemarin kita belum terima, yaitu sebesar 6 juta. Nah, itu dia masih ngutang itu. Nah, dia masih ngutang berapa itu? 9 juta ya kan. Nah, maka dalam transaksi ini kita menganalisis bahwa ada pengaruh pada aset ya, berupa piutang kita berkurang. Namun ada juga pengaruh pada aset, yaitu berupa kas bertambah karena kita sudah menerima secara cash, mendapatkan uang.
Nah, pengaruh tersebut pada transaksi 24 itu kas bertambah 6 juta dan piutang berkurang 6 juta. Nah, kemudian pada transaksi 30 yang terakhir itu membayar berbagai biaya operasi mulai dari gaji, biaya listrik, dan telepon sebesar 10 juta. Nah, kalau kita menganalisis tersebut, yang mempengaruhinya adalah kas, karena kita membayar, ya kan? Maka kas keluar, sehingga kas kita berkurang dan berpengaruh pada pasifa berupa laba ditahan. Nah, laba ditahan berkurang sebesar 10 juta karena ini pengaruh tadi dari pendapatan dan beban, sehingga munculnya yang namanya laba ditahan. Nah, berkurang sebesar 10 juta bagi laba ditahan dan berkurang untuk kas sebesar 10 juta. Nah, kemudian setelah kita menganalisis transaksi tersebut dan kita membuat persamaannya, maka kita harus membuat saldo akhir mereka, apakah seimbang, itu balance atau tidak. Nah, setelah kita membuat transaksi dengan benar, maka saldo aset dan saldo pasifanya akan bernilai balance. Harus. Apabila tidak balance, maka ada sesuatu hal yang menjadi kesalahan dalam pembuatan transaksi. Nah, perlu kita ketahui, sebelum kita membuat persamaan dasar akuntansi, kita harus mampu menganalisis sebuah transaksi tersebut dan harus menguasai beberapa akun, apa yang merupakan aset dan apa akun yang merupakan pasifa. Nah, apabila kita sudah memahami dan mengingat, bukan dihafal, melainkan diingat, maka persamaan akuntansi pun menjadi mudah untuk kita kuasai. Nah, demikianlah video yang bisa saya buat bagi sobat akuntansi. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama sobat-sobat akuntansi dalam menganalisis, dalam membuat transaksi, apalagi yang sedang mengalami daring, ya kan, yang masih SMA, yang belum tahu apa-apa, langsung dijebak, apalagi yang SMK akuntansi, wah ngeri. Jadi kita harus menguasai siklusnya tadi, kemudian persamaannya, terus kita harus mengingat daripada posisi saldo akun tersebut. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya, sudah mampir di channel saya. Sebelum kita berakhir, saya minta untuk like, subscribe, dan komen jika perlu di-share kepada teman-teman. Demikian saya ucapkan selamat buat kita semuanya. Semangat!